Kawasan perencanaan terletak di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Kondisi existing kawasan perencanaan, 80% masih berupa lahan kosong. Terdapat beberapa permasalahan di kawasan perencanaan, seperti adanya pedagang kaki lima yang berjualan pada badan jalan, minimnya kendaraan umum, minimnya infrastruktur, kurang baiknya kondisi jalur pedestrian, serta ruko dan kantin yang tidak digunakan dengan baik. Di samping segala permasalahan tersebut, kawasan perencanaan memiliki potensi-potensi yang jika dikembangkan akan membuat kawasan perencanaan menjadi kawasan transit point yang mewadahi berbagai kegiatan dengan fasilitas optimal seperti pariwisata serta perdagangan dan jasa. Dengan visi perencanaan kami ialah menciptakan kawasan transit point yang meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memperhatikan lingkungan sekitar secara berkelanjutan. Potensi dari kawasan perencanaan ialah terletak pada kawasan yang strategis dengan bandara Spadio, intensitas kendaraan yang lewat tinggi, banyaknya ruang terbuka hijau yang belum dimanfaatkan, dan akses jalan dari berbagai arah. Maka dari itu, diperlukan perumusan konsep pengembangan agar dapat dimanfaatkan dan dikembangkan seoptimal mungkin menjadi suatu kawasan yang bertemakan transit point. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Rumusan konsep pengembangan yang pertama yaitu struktur peruntukan lahan. Lahan di wilayah perencanaan akan diperuntukkan sebagai yang pertama permukiman terletak di antara Jalan Adi Sucipto dan Jalan Bandara Spadio yaitu Perumahan Angkasa Pura dan Meswara, di mana West ini tetap berada di Jalan Adi Sucipto. Kemudian plaza berada di depan air mancur. Fungsi plaza di sini sebagai pusat perdagangan yang akan diisi oleh restoran, oleh-oleh, souvenir serta jasa travel. Kemudian ruang terbuka hijau, lokasi ruang terbuka publik dari tengah tapak di mana taman dilengkapi dengan fasilitas tempat bermain, air mancur, air terjun, dan lokasi taman diisi dengan kursi dan berbagai vegetasi serta jalur hijau di sekeliling lokasi tapak. Kemudian perkantoran berada di Jalan Bandara Spadio, di mana kantor ini merupakan kantor Angkasa Pura serta stasiun pemancar yang sebelumnya ada di lokasi tapak. Letak perkantoran di samping Perumahan Angkasa Pura sehingga meminimalisirkan waktu bagi yang bekerja di kantor Angkasa Pura. Kemudian bangunan hotel terletak di sebelah utara lokasi tapak, di mana bangunan ini menghadap air mancur dan taman karena fungsi tempat ini sebagai tempat menginap, beristirahat dan bersantai, sediakan fasilitas seperti restoran, kolam renang, fitness center, dan spa. Dengan letaknya berada di antara air mancur dan taman dapat membuat rileks pengunjung yang melakukan kegiatan di dalam hotel sambil melihat pemandangan air mancur dan taman. Kemudian masjid tetap berada di Jalan Adi Sucipto. Kemudian halte yang berada di Jalan Ahmad Yani, di mana halte di sini berfungsi sebagai untuk persinggahan bus tur gratis yang mengantar dan menjemput penumpang dari Bandara Spadio. Selanjutnya tempat sewa sepeda, pengunjung dapat menyewa sepeda di tempat sewa yang disediakan berbagai titik sekitar air mancur. Pengguna dapat mengelilingi area tapak dengan menggunakan sepeda tersebut. Selanjutnya, parkir berlokasi di sekitar pintu masuk tapak agar pengunjung tidak bingung mencari tempat parkir yang ada serta parkir tersedia atap agar kendaraan tetap teduh. Lahan. Intensitas pemanfaatan lahan akan mengatur tentang ketentuan lahan terbangun dan tidak terbangun, KDB, KLB, KDH, dan tata bangunan yang ada. Pedoman untuk intensitas pemanfaatan lahan yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit. Pada kawasan perencanaan terdapat dua blok. Yang blok pertama terdapat beberapa bangunan yaitu bangunan lounge seluas 2.250 dengan KDB 70%, KLB-nya 3, KDH minimal 10%. Lalu ada masjid dengan total luas lahan 657 meter persegi, KDB-nya 70%, KLB 3, dan KDH minimal 10%. Lalu ada meswara dengan luas 400 meter persegi, KDB maksimal 70%, KLB 3, KDH minimal 10%. Lalu ada ruang terbuka hijau yang seluas 9.375 meter persegi dengan KDB maksimal 20%, KLB
1, lalu KDH minimal 60%. Lalu ada parkir dengan luas 2125 dengan KDB 50%, KLB 3, KDH minimal 50%. Lalu ada tempat penyewaan sepeda dengan luas 100 meter persegi dengan KDB 50%, KLB nya 3, dan KDH minimal 10%. Lalu ada ruang terbuka hijau lainnya. Ruang terbuka hijau ini seluas 8.190 meter persegi dengan KDB 20%, KLB 1, dan KDH minimal 60%. Lalu intensitas pengamatan lahan di blok kedua yaitu ada mall dengan luas plaza dengan luas 5.850 meter persegi, KDB 70%, KLB 33, KDH minimal 10%. Lalu ada perkantoran dengan luas 2.125 meter persegi, KDB 70%, KLB 3, KDH minimal 10%. Lalu ada perumahan dengan luas 1.240, KDB 70, KLB 3, dan KDH 10%. Untuk halte yaitu 100 meter persegi, KDB 50%, KLB 3, KDH 10%. Tempat penyewaan sepeda yaitu total luas 100 meter persegi, KDB 50, KLB 3, KDH 10%. Parkir 2.125 meter persegi, 50%, 50, KDB 50%, KLB 3, dan KDH 50%. Selanjutnya untuk tata bangunan. Di sini konsep yang akan dibangun itu adalah masjid. Masjid akan dibangun dengan struktur bangunan permanen yang terdiri atas satu lantai dengan tipe bangunan tunggal dan menghadap ke arah jalan, yaitu Jalan Adi Sucipto atau arah tenggara, di mana bangunan ini memiliki ciri khas tersendiri yaitu bentuk atap, yaitu kubah. Selanjutnya akan dibangun juga tempat penyewaan sepeda, di mana tempat penyewaan sepeda kargo dibangun sebagai sarana penunjang kawasan perencanaan yang menghadap ke arah timur. Selanjutnya akan dibangun juga halte. Halte akan dibangun dengan struktur bangunan permanen dan sebagai sarana penunjang di kawasan perencanaan yang menghadap ke arah Jalan Arteri Supadio. Selanjutnya yaitu akan membangun mall atau pusat perbelanjaan. Mall atau pusat perbelanjaan akan dibangun dengan tipe bangunan tunggal dengan struktur bangunan permanen yang terdiri dari 2 lantai dan orientasi menghadap ke arah utara dan selatan, yang mana di dalam bangunan ini terdapat tempat berbelanja seperti food court, toko souvenir maupun market kecil. Selanjutnya akan dibangun juga perkantoran. Bangunan perkantoran khusus untuk Angkasa Pura II akan dibangun dengan struktur bangunan permanen yang memiliki 3 lantai, di mana terdapat tower di atasnya, dan orientasi bangunan ke arah barat laut atau menghadap ke arah pusat perbelanjaan. Selanjutnya akan dibangun juga meswara. Bangunan meswara akan dibangun dengan struktur bangunan permanen yang memiliki 2 lantai dan menghadap ke arah Jalan Adi Sucipto. Selanjutnya akan dibangun juga jembatan, di mana dengan material non permanen yaitu kayu. Selanjutnya yaitu dibangunnya juga hotel. Hotel dibangun dengan tipe bangunan tunggal yang berfungsi sebagai tempat beristirahat atau bersantai maupun menginap. Orientasi arah hadap bangunan yaitu ke arah selatan. Selanjutnya untuk ukuran bangunan tersebut, hotel akan dibangun dengan ukuran 1575 meter persegi. Masjid akan dibangun juga dengan ukuran 460 meter persegi. Meswara akan dibangun dengan ukuran 280 meter persegi. Tempat penyewaan sepeda akan dibangun dengan 50 meter persegi. Mall akan dibangun dengan 4095 meter persegi. Perkantoran akan dibangun dengan ukuran 1487 meter persegi. Perumahan akan dibangun dengan ukuran 72 meter persegi yang akan menggunakan lahan seluas 896 meter persegi. Halte akan dibangun dengan ukuran 50 meter persegi. Sistem sirkulasi dan jalur penghubung. Sistem jaringan jalan dan pergerakan. Kawasan perencanaan transit point dapat diakses melalui jalur akses utama, yaitu gerbang masuk keluar di Jalan Arteri Supadio, dan dapat pula diakses melalui jalur akses sekunder, yaitu gerbang masuk keluar di Jalan Adi Sucipto.
Dalam perencanaan, direncanakan membuka lahan kawasan untuk jalan lingkungan baru di dalam kawasan perencanaan. Hal tersebut dikarenakan pada kondisi existing minimnya akses masuk ke dalam kawasan perencanaan. Jalan yang direncanakan tersebut termasuk dalam kelas jalan lingkungan. Menurut PP nomor 34 tahun 2006 tentang jalan, lebar jalan lingkungan memiliki badan jalan sekurang-kurangnya 6,5 meter. Berikut desain penampang jalan. Penampang jalan untuk mobil dan motor, penampang jalan untuk pedestrian dan jalur sepeda, dan penampang jalan untuk perumahan Angkasa Pura II. Kemudian sirkulasi kendaraan umum. Untuk sirkulasi kendaraan umum terdapat bus transit yang memiliki halte yang terletak di Jalan Arteri Supadio. Halte ini berfungsi sebagai tempat pemberhentian bus transit yang mengangkut pengunjung dari Bandar Udara Supadio. Berikut alur pergerakan bus transit. Kemudian sirkulasi kendaraan pribadi. Untuk sirkulasi kendaraan pribadi di dalam kawasan perencanaan dapat masuk melalui jalur akses utama dan maupun masuk melalui jalur akses sekunder. Begitupun dengan akses keluar juga dapat diakses dari kedua akses tersebut. Yang ketiga, sistem parkir. Untuk sistem parkir, peletakan parkir sendiri terdapat di dekat pintu keluar masuk yang ada di Jalan Arteri Supadio maupun yang ada di Jalan Adi Sucipto. Peletakan parkir di dekat pintu keluar masuk ini berdasarkan pertimbangan rencana, di mana akan memaksimalkan sirkulasi untuk pejalan kaki dan sepeda dalam kawasan perencanaan. Luas parkir di kedua lahan parkir yang direncanakan ialah 2.125 meter persegi untuk masing-masing lahan parkir. Jika diasumsikan dari luas lahan parkir dan ketentuan SRP parkir, lahan parkir tersebut dapat menampung kurang lebih 140 motor, 90 mobil, dan 4 bus truk untuk masing lahan parkir. Jadi jika ditotalkan untuk dua lahan parkir yang tersedia, daya tampungnya ialah 280 motor, 90 mobil, dan 18 atau truk. Berikut juga terdapat gambar alur pergerakan parkir, peletakan parkir, dan pos untuk parkir. Selanjutnya, sistem sirkulasi pejalan kaki dan sepeda. Dalam kawasan perencanaan akan dimaksimalkan untuk jalur sirkulasi pejalan kaki dan sepeda. Untuk sepeda sendiri akan disediakan tempat penyewaan sepeda bagi pengunjung yang ingin menggunakan sepeda, mengingat luasan kawasan perencanaan yang terbilang cukup luas. Berikut terdapat desain tempat penyewaan sepeda. Kemudian pedestrian linkage atau pejalan kaki. Kabupaten Kuburaya merupakan salah satu wilayah yang beriklim tropis. Salah satu cirinya adalah mempunyai temperatur udara yang tinggi atau panas. Ditambah dengan letak Kabupaten Kuburaya yang sangat dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga temperatur udaranya lebih panas. Untuk itu, dalam konsep perencanaan diperlukannya peneduh atau shelter untuk kenyamanan pejalan kaki itu sendiri. Peneduh atau shelter dapat berupa tanaman atau vegetasi. Tanaman, selain sebagai elemen estetika, dapat pula berfungsi sebagai peneduh pada saat hujan maupun mengurangi radiasi panas matahari. Berikut ada beberapa gambar jalur hijau sebagai peneduh. Kemudian juga terdapat jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangan ini terletak di atas kolam. Dan berikut pula desain untuk jembatan penyeberangan. Selanjutnya, sistem ruang terbuka dan tata hijau. Adapun rencana ruang terbuka dan tata hijau di lokasi perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, taman bermain anak. Taman bermain anak merupakan taman publik yang digunakan oleh anak yang tinggal di kawasan tersebut maupun anak-anak pengunjung kawasan rencana, di mana taman ini diisi oleh pasir putih yang dapat digunakan untuk anak membuat istana pasir serta fasilitas bermain seperti ayunan, perosotan, dan jungkat-jungkit. Adapun kisaran usia anak-anak yang dapat melakukan aktivitas di taman ini ialah 4 hingga 12 tahun. Selanjutnya, taman bunga, di mana taman ini merupakan ruang terbuka publik yang diisi berbagai tanaman penghias maupun tanaman penghijau seperti bunga bougainville, bunga asoka, bunga anggrek, dan almanada sebagai penghias maupun penghijau taman. Di lantai taman ditanami rumput gajah dan jalan setapak. Di taman bunga juga disediakan kursi dan balkon mengelilingi air mancur sehingga pengunjung dapat bersantai sambil menikmati pemandangan bunga dan air mancur.
Selanjutnya, air terjun berada di sekitar makam sebagai pembatas makam, di mana di sekitar air terjun diisi oleh pohon palem yang menambah pesona di pinggir air terjun. Kemudian ada mancur sebagai landmark dari lokasi rencana, di mana air mancur berada di tengah lokasi rencana dan di sekelilingi air mancur dihiasi oleh tumbuhan spider plant yang merayap di sekeliling air mancur dan menyerap racun. Konsep pengembangan tata kualitas lingkungan. Yang pertama, konsep identitas lingkungan, yang merupakan perancangan karakter dari suatu lingkungan yang dapat diwujudkan melalui pengaturan dan perancangan elemen fisik dan non-fisik lingkungan atau sub-area tertentu. Untuk mempertegas identitas suatu bangunan, maka akan dibangun gapura atau pintu gerbang sebagai penanda kawasan, serta dengan memberi nama bangunan dalam kawasan. Yang kedua, tata kegiatan pendukung secara formal atau informal. Tata kegiatan pendukung kegiatan informal ini seperti PKL. Pada kawasan rencana TAPA, PKL direncanakan akan dipindahkan ke dalam kawasan berjajaran dengan kawasan food court di dalam plaza. Yang ketiga, konsep orientasi lingkungan. Konsep orientasi lingkungan merupakan perancangan elemen fisik dan non-fisik guna membentuk lingkungan yang informatif sehingga memudahkan pemakai untuk berorientasi dan bersirkulasi. Untuk sistem tata informasi, dijelaskan berbagai informasi atau petunjuk dalam kawasan di papan informasi. Sistem tata rambu yang akan berada di sekitar kawasan. Material rambu ini akan menggunakan aluminium yang bersifat anti karat dan tiang berbahan logam pipa bulat dan bersifat anti karat juga. Tinggi rambu 2-3 meter. Material yang digunakan tergolong sederhana. Penanda akan lengkap dan tertata rapi sehingga pengunjung dengan mudah melihatnya. Wajah jalan. Perancangan elemen fisik dan non-fisik guna membentuk lingkungan berskala manusia pemakainya pada suatu ruang publik. Wajah penampang jalan mencirikan suatu penempatan nama jalan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui nama jalan yang dilaluinya. Perabot jalan. Perabot jalan merupakan objek atau perlengkapan yang dipasang di jalan. Seperti lampu penerangan yang terdiri dari 3 fungsi, yaitu lampu taman menggunakan jenis lampu LED, sedangkan lampu jalan akan menggunakan lampu dengan tenaga surya sehingga lebih menghemat energi dan biaya, dan lampu parkiran LED. Selain itu akan ada bangku taman bagi pejalan kaki untuk sekedar beristirahat serta fasilitas lain seperti tempat sampah, jalur dan ruang bagi pejalan kaki atau pedestrian. Sesuai dengan konsep rencana penambahan pedestrian, maka akan dibangun jalur pedestrian di sepanjang jalur arteri Supadio hingga Jalan Adi Sucipto dengan perkerasan berbahan beton dan dilapisi porselen dan lebar pedestrian 2 meter. Pada jalur pedestrian juga akan ditambah pohon yang berfungsi untuk peneduh serta ditambah kursi untuk pejalan kaki beristirahat dan dilengkapi tempat sampah. Selanjutnya, papan reklame komersil. Konsep papan reklame akan dilakukan penataan ulang dan akan dibangun videotron yang menggunakan teknologi lampu LED yang menampilkan berbagai gambar, video, dan lain-lain. Dan videotron yang berada pada titik sekitar kawasan Tapak di sisi bundaran, satu arah di Jalan Ayani ke arteri Supadio dan satu berada di sekitar Simpan 3 Jalan Adi Sucipto dan Abdurrahman. Selanjutnya, sistem jaringan prasarana dan utilitas. Yang pertama, sistem jaringan air bersih. Konsep pengembangan jaringan air bersih yaitu dengan memfilterisasi air di kawasan kajian, karena dari hasil observasi, kondisi existing air PDAM dan air sumur bor di kawasan kajian masih berwarna kuning ketika ingin digunakan, serta dengan penambahan penyebaran pipa tersier berupa pipa PVC dari sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air di kawasan kajian perencanaan. Pengembangan konsep jaringan air bersih yaitu dengan membuat penjernihan air secara sederhana dan memanfaatkan sumber daya di sekitar kawasan perencanaan. Yang kedua, sistem jaringan air limbah. Konsep pengembangan jaringan air limbah yaitu dengan membangun saluran IPAL atau instalasi pengolahan air limbah komunal di kawasan kajian perencanaan sebagai pembuangan terakhir yang baik dan aman bagi pengguna kawasan kajian. Yang ketiga, sistem jaringan drainase. Konsep pengembangan yang dilakukan ialah dengan membuat drainase tertutup pada kawasan perencanaan dengan ukuran lebar 1 meter dan kedalaman 1 meter. Yang keempat, sistem jaringan persampahan. Konsep pengembangan jaringan persampahan yaitu dengan penambahan tempat pembuangan sampah atau TPS sebanyak 2 buah di kawasan kajian,
serta penyediaan pengsampah pilah yang tersebar di 24 titik pada kawasan perencanaan, sehingga sampah dapat terdistribusi dengan baik. Yang kelima, sistem jaringan listrik. Konsep pengembangan jaringan listrik ialah dengan penataan kembali jaringan listrik serta pengembangan jaringan listrik pada kawasan kajian. Konsep pengembangan dapat berupa pengadaan tiang listrik baru dengan jarak antar tiang 30 meter serta pengadaan penerangan jalan umum di kawasan perencanaan. Yang keenam, sistem jaringan telekomunikasi. Konsep pengembangan jaringan telepon atau telekomunikasi yaitu dengan ditingkatkannya fasilitas jaringan Wi-Fi di 4 titik serta penambahan tiang telepon pada kawasan kajian. Yang ketujuh, sistem jaringan pengamanan kebakaran. Konsep pengembangan sistem jaringan pengamanan kebakaran dengan penambahan hidran pada kawasan perencanaan berupa hidran dan kotak hidran yang terletak di 6 titik. Yang kedelapan, sistem jaringan jalur penyelamatan atau evakuasi. Konsep pengembangan jaringan evakuasi ialah dengan penyediaan jalur evakuasi, titik kumpul bencana, dan rambu-rambu jalur sebanyak 6 titik pada kawasan perencanaan. Setelah perumusan konsep pengembangan, maka dilakukan pengklasifikasian zona. Yang pertama, zona ruang terbuka hijau, yaitu zona ruang terbuka hijau. Kemudian zona perumahan, yaitu rumah kepadatan rendah. Selanjutnya zona perdagangan dan jasa, yaitu zona tunggal. Kemudian zona perkantoran, yaitu zona pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu zona sarana pelayanan umum, yaitu zona peribadatan. Dari setiap zonasi tersebut memiliki kegiatan yang beragam. Di antaranya zona ruang terbuka hijau yang terdiri dari kegiatan taman aktif dan jalur hijau. Selanjutnya zona perumahan dengan kegiatan rumah tunggal dan rumah dinas. Kemudian zona perdagangan dan jasa dengan kegiatan plaza, travel, penginapan, spa dan fitness, kafe, kedai kopi, restoran, serta penyewaan sepeda. Selanjutnya zona perkantoran yaitu kegiatan perkantoran atau bisnis profesional lainnya. Kemudian zona sarana pelayanan umum yang terdiri dari kegiatan masjid, keamanan lingkungan, dan halte. Selanjutnya aturan dampak pengembangan kawasan. Berikut penjelasan dari masing-masing dampak tersebut. Yang pertama, dampak ekonomi. Harus mencerminkan pertumbuhan ekonomi kota, berdampak pada ekonomi masyarakat, dan berdampak pula pada terhadap keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, dampak sosial. Pemanfaatan ruang atau lahan dan ketentuannya diharapkan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan dan tidak mengganggu derajat kesehatan. Kemudian dampak lingkungan. Tidak diperkenankan melakukan kualitas lingkungan atau mengurangi keselarasan dan keseimbangan lingkungan alam dan lingkungan binaan. Selanjutnya, dampak lalu lintas. Objek-objek yang perlu diperhatikan antara lain yaitu jalur sirkulasi jalan di sekitar titik kegiatan, dan parkir disediakan di kawasan tertentu, dan lain sebagainya. Yang terakhir, dampak fisik berkaitan dengan intensitas penggunaan lahan, penyediaan sarana prasarana, serta kualitas lingkungan. Dengan ketentuan scoring yaitu 0 hingga 25 tidak memiliki dampak atau dampak diabaikan, 25 hingga 50 memiliki dampak rendah, 50 hingga 75 memiliki dampak sedang, 75 hingga 100 memiliki dampak tinggi. Berikut tabel scoring dari dampak ekonomi, dampak sosial, dampak lingkungan, dampak lalu lintas, dan dampak fisik.